Perubahan besar seringkali lahir dari kesadaran sederhana, bahwa setiap individu memegang potensi untuk menciptakan dampak, menjadi agen perubahan bukan hanya tentang mempengaruhi orang lain, tetapi tentang membentuk diri, menyadari nilai, dan menghadirkan kebaikan yang berdampak luas. Dunia berubah ketika kita mulai berubah dengan kesadaran. Menjadi agen perubahan, mewujudkan potensi untuk kebaikan bersama. Pada akhirnya, perjalanan untuk melampaui diri tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi. Seseorang yang telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan potensi yang dimilikinya akan merasakan dorongan untuk berbagi dan memberi dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih besar juga melibatkan kontribusi kepada masyarakat dan dunia, baik melalui tindakan kecil maupun besar. Mereka yang telah mengalami transformasi dalam diri mereka menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika kita mengembangkan potensi diri, kita tidak hanya mengubah kehidupan kita sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Melalui setiap tindakan kita yang didorong oleh pemahaman yang lebih dalam, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih penuh dengan rasa kemanusiaan. Sebagai manusia, kita tidak hanya dilahirkan untuk mencari kebahagiaan atau pencapaian pribadi semata. Kita juga dilahirkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia ini, untuk memperbaiki keadaan dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi generasi mendatang. Proses ini mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari dalam diri kita, dan hanya dengan transformasi di kemampuan inovatif dalam membentuk kerangka berpikir yang adaptif dan dinamis. Pada hakikat, melampaui diri melibatkan transformasi paradigma berpikir, dari cara berpikir yang reaktif dan berbasis asumsi, menjadi cara berpikir yang proaktif, terstruktur, dan visioner. Ini adalah sebuah proses pembelajaran berkelanjutan yang menuntut keterbukaan terhadap perubahan, kemampuan mengevaluasi diri secara objektif, dan komitmen untuk tumbuh melalui pengalaman hidup yang kompleks. Dalam kerangka intelektual, melampaui diri menuntut integrasi antara rasionalitas dan intuisi. Rasionalitas diperlukan untuk membedah realitas secara kritis dan sistematis, sementara intuisi memberi arah bagi pemahaman yang melampaui hal-hal yang bersifat permukaan. Disinilah kesadaran menjadi fondasi utama, sadar akan pola pikir yang membatasi, sadar akan peluang pengembangan, dan sadar akan tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan sosial. Sebuah kerangka intelektual dan sistematis untuk inovasi dan kesadaran diri. Melampaui diri bukan sekadar metafora spiritual atau dorongan emosional untuk menjadi lebih baik. Ini adalah konsep multidimensi yang menyentuh ranah filsafat, psikologi, dan kognisi modern. Dalam pendekatan yang intelektual dan sistematis, melampaui diri mencerminkan keberanian untuk menantang realitas internal yang telah mapan, membongkar struktur berpikir lama, dan membentuk ulang kesadaran agar mampu merespons kompleksitas dunia dengan cara yang lebih adaptif dan inovatif. Sebagai bagian dari proses ini, individu perlu melalui tahap yang saling berkaitan dan saling memperkuat, dekonstruksi internal, rekonstruksi perspektif, dan ekspansi inovatif. Ketiganya membentuk kerangka kerja dinamis untuk perubahan diri yang mendalam dan berkelanjutan. Secara sistematis, membangun kerangka berpikir yang lebih inovatif dimulai dengan 3 tahapan utama. 1. Dekonstruksi internal, membongkar batasan diri yang tidak disadari. Dalam perjalanan transformasi diri, salah satu langkah yang paling mendasar namun kerap diabaikan adalah dekonstruksi internal, yakni membongkar ulang struktur batin yang selama ini membentuk cara kita melihat diri, orang lain, dan dunia. Dekonstruksi bukan berarti merusak jati diri, melainkan memeriksa dengan jujur dan sadar, bagian mana dari diri kita yang memang otentik, dan mana yang terbentuk karena warisan sosial, tekanan budaya, atau pengalaman masa lalu yang belum kita pahami secara utuh. Setiap manusia dibentuk oleh narasi. Narasi ini bisa berasal dari orang tua, sekolah, media, lingkungan sosial, bahkan dari peristiwa-peristiwa yang tampaknya sepele namun terekam dalam alam bawah sadar. Narasi ini membentuk keyakinan kita terhadap apa yang mungkin dan tidak mungkin. Namun seringkali, narasi ini tidak diperiksa ulang. Kita menjalaninya seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak.
Inilah yang menjadi akar dari keterbatasan batin yang tidak disadari, sebuah dinding dalam diri yang menghalangi pertumbuhan. Dekonstruksi internal mengajak kita untuk bertanya, apakah cara saya berpikir saat ini berasal dari refleksi sadar, atau hanya kebiasaan lama yang diwariskan? Apakah reaksi emosional saya terhadap kegagalan adalah hasil dari pengalaman masa lalu yang belum selesai saya pahami dan sembuhkan? Apakah saya benar-benar mengenali potensi saya, atau saya hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur, kita mulai mengenali bahwa banyak batasan dalam diri sebenarnya bukanlah realitas, melainkan interpretasi yang sudah terdistorsi. Misalnya, seseorang yang menganggap dirinya tidak layak untuk sukses, bisa saja sebenarnya hanya memikul luka lama karena pernah diremehkan. Atau, individu yang merasa tidak bisa berbicara di depan umum, bisa saja hanyalah sedang terpenjara oleh satu pengalaman memalukan di masa sekolah yang belum pernah disembuhkan secara emosional. Proses dekonstruksi ini bersifat personal, tetapi sangat transformatif. Ia menuntut keberanian untuk menahan diri dari menyalahkan, dan memilih untuk memahami. Ia menuntut kelembutan terhadap diri sendiri, sekaligus ketegasan untuk tidak terus membiarkan diri hidup dalam pola lama yang tidak memberdayakan. Melalui dekonstruksi, kita mulai melihat bahwa ketakutan bukanlah musuh, melainkan petunjuk kemana arah pemulihan harus dimulai. Kegagalan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dewasa. Dan masa lalu bukanlah penentu mutlak masa depan, melainkan cermin yang bisa dijadikan pelajaran jika kita cukup jujur untuk melihatnya. Dalam praktiknya, dekonstruksi internal dapat dibantu dengan journaling, menulis reflektif, dialog dengan mentor atau terapis, meditasi kesadaran, atau bahkan membaca literatur yang menggugah pemikiran. Kuncinya adalah menciptakan ruang hening dalam diri, ruang di mana kita bisa mengamati tanpa menghakimi, dan menyadari tanpa melarikan diri. Transformasi diri sejati tidak mungkin berlangsung jika fondasi internalnya rapuh oleh keyakinan yang salah dan pola pikir yang membatasi. Maka, membongkar struktur lama yang tidak sehat adalah langkah awal untuk membangun struktur batin yang baru, yang lebih jernih, berdaya, dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang kita pilih secara sadar. Dengan dekonstruksi internal, kita membuka kembali kemungkinan. Kita menyadari bahwa menjadi diri sendiri yang lebih utuh bukanlah soal menambah sesuatu dari luar, tetapi menghapus yang bukan milik kita, agar potensi sejati yang selama ini tersembunyi bisa muncul ke permukaan dan tumbuh dengan alami. 2. Rekonstruksi perspektif, menyusun kembali pola pikir berdasarkan kesadaran baru. Setelah kita berhasil membongkar batasan-batasan batin dan pola pikir lama yang tidak lagi relevan, langkah penting berikutnya adalah rekonstruksi perspektif, yakni membentuk ulang cara kita melihat diri sendiri, kehidupan, dan masa depan berdasarkan kesadaran yang lebih jernih. Ini bukan sekadar mengganti pikiran negatif dengan yang positif, tetapi menyusun ulang makna hidup, nilai-nilai, dan arah langkah kita berdasarkan pemahaman yang lebih dalam dan otentik tentang siapa kita sebenarnya. Rekonstruksi perspektif adalah tentang memilih narasi baru yang lebih sehat dan memberdayakan. Kita tidak lagi menjadi korban dari masa lalu atau tekanan lingkungan, tetapi menjadi penulis baru dari kisah hidup kita sendiri. Perspektif baru ini membantu kita untuk tidak sekadar bertahan, tetapi tumbuh dan berkembang dari segala pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Tujuan utamanya adalah membangun rasa percaya diri yang bersumber dari pemahaman dan penerimaan diri secara utuh, bukan dari pencapaian luar semata. Menyusun narasi hidup yang tidak membatasi, melainkan mengundang keberanian untuk mencoba, gagal, belajar, dan tumbuh. Membentuk cara berpikir yang dinamis dan terbuka, growth mindset, di mana kita memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Contoh konkret dari rekonstruksi ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam semangat, apa yang sejati bagi saya. Hidup menjadi lebih otentik, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, rekonstruksi perspektif adalah tentang kebebasan, kebebasan untuk memilih arah hidup berdasarkan kesadaran yang telah terasah, bukan berdasarkan ketakutan atau ekspektasi semu. Dari sinilah muncul pribadi yang tidak hanya tangguh secara mental, tetapi juga jernih dalam tujuan dan konsisten dalam tindakan. 3. Ekspansi inovatif, menyatakan diri dalam aksi yang kreatif dan berdampak. Setelah kesadaran dibentuk dan perspektif baru direkonstruksi, tahap berikutnya dalam transformasi diri adalah ekspansi, yakni kelahiran tindakan kreatif yang dilandasi kesadaran mendalam.
Inilah fase di mana kita tidak lagi sekadar memahami atau menyusun ulang cara pandang, tetapi mulai menyatakan eksistensi diri ke dalam dunia nyata dengan cara yang orisinal, berani, dan penuh makna. Ekspansi inovatif adalah proses menghidupkan potensi terdalam kita agar menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, dilihat, dan memberi pengaruh nyata pada dunia. Pada titik ini, pengalaman hidup yang dulu tampak sebagai beban atau luka justru menjadi sumber energi kreatif yang luar biasa. Pengalaman itu, ketika telah diolah melalui dekonstruksi dan rekonstruksi batin, menjadi fondasi kebijaksanaan yang bisa ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk ekspresi, tulisan, karya seni, inisiatif sosial, kepemimpinan baru, atau perubahan sistem. Tujuan utama dari ekspansi inovatif meliputi menjadikan perjalanan batin dan pemahaman diri sebagai inspirasi untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Melampaui ketakutan terhadap kegagalan dan kritik, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kreatif adalah kontribusi yang penting. Menjadi bagian aktif dari solusi atas persoalan sosial, budaya, atau ekologis yang dihadapi masyarakat hari ini. Contoh konkret, seorang individu yang pernah terpuruk dalam kesendirian dan krisis makna, ketika bangkit dengan kesadaran baru, memilih untuk membuat platform digital yang memfasilitasi ruang dialog terbuka tentang kesehatan mental dan makna hidup. Aksinya bukan semata bentuk ekspresi pribadi, tetapi bentuk keberanian untuk mengangkat apa yang tabu menjadi percakapan publik yang sehat. Disinilah transformasi pribadi menjadi kontribusi sosial, di mana luka menjadi jalan bagi pemulihan bersama. Ekspansi inovatif juga bisa berarti melawan arus dominasi atau stagnasi, berani menciptakan alternatif baru ketika sistem lama tidak lagi relevan. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang besar, kadang, itu adalah keberanian mengambil langkah kecil yang berdampak besar, membuka ruang diskusi di kelas, memulai gerakan lingkungan di lingkungan sekitar, atau menciptakan pendekatan baru dalam dunia kerja yang lebih manusiawi. Yang paling penting dari tahap ini adalah bahwa individu tidak lagi terjebak dalam refleksi tanpa gerak, tetapi menjelma menjadi sosok yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, nilai, dan tindakan dalam satu tarikan napas kehidupan. Ekspansi inovatif adalah tentang menyatu dengan dunia melalui karya dan kebermanfaatan, bukan karena ingin diakui, tetapi karena dorongan batin untuk menghadirkan kebaikan yang sejati. Dan dari sinilah, transformasi diri menjadi benar-benar lengkap, bukan hanya sebagai proses internal yang sunyi, tetapi sebagai gerakan eksternal yang penuh cahaya. Kesimpulan, 3 tahap ini, dekonstruksi, rekonstruksi, dan ekspansi, adalah fondasi dari kerangka berpikir inovatif yang bersumber dari kesadaran yang mendalam. Ia menuntut keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri, keterbukaan untuk berubah, serta keteguhan untuk membawa dampak. Melampaui diri bukan berarti meninggalkan siapa kita, tetapi menjadi versi yang lebih sadar, berdaya, dan bermakna dari diri yang sejati. Perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam dan melampaui diri bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai dengan mudah. Ini adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kesadaran diri, ketekunan, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Setiap langkah yang kita ambil dalam proses ini, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih besar tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Melalui perjalanan ini, kita membuka potensi terbesar dalam diri kita, mengubah cara kita melihat dunia, dan menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umat manusia. Demikianlah akhir perjumpaan reflektif ini. Semoga uraian ini dapat menjadi prasarana pengetahuan yang mampu mendukung pertumbuhan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan apabila perjalanan ini dapat menyentuh benak kesadaran, izinkan langkah-langkah berikutnya menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam di video-video selanjutnya dalam pengembangan nyata, yang membantu setiap individu memperkuat karakter, serta membangun kehidupan lebih bernilai, dengan pendekatan yang berpijak pada pemikiran kritis sekaligus praktis. Kami berharap dapat memberikan dampak positif melalui wawasan yang membentuk pola pikir yang lebih produktif, serta menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebab kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk terus berkembang, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya dan dukung channel ini dengan like, komen, subscriber, dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.